Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Salsabila, NIM B11 2019 05749. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini, saya akan mempresentasikan tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu ada isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Etika informasi merupakan cabang etika yang terpusat pada hubungan antara penciptaan, pengorganisasian, pemancaran, dan penggunaan informasi serta standar etis dan kode moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat menurut Reich 2004 356. Etika atau etik mengacu pada prinsip-prinsip benar dan salah mengenai apa yang dilakukan seseorang individu sebagai makhluk moral yang bebas, yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etika baru, baik secara individu maupun masyarakat, karena menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam sekaligus mengancam eksistensi distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Selanjutnya yaitu isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik atau e-commerce. Internet dan teknologi merupakan perusahaan digital sebagai semakin mempermudah dalam mengumpulkan, memadukan, dan mendistribusikan informasi ketimbang sebelumnya dan memperlancar urusan mengenai penggunaan informasi konsumen secara tepat, perlindungan privasi pribadi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Selanjutnya yaitu ada 5 dimensi moral di era informasi ini. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi, yang kedua ada hak dan kewajiban terkait kepemilikan, yang ketiga akuntabilitas dan pengendalian, yang keempat kualitas sistem, dan yang terakhir ada kualitas hidup. Etika dalam masyarakat merupakan perhatian penting bagi etika merupakan perhatian bagi manusia yang memiliki pilihan. Etika adalah tentang pilihan seseorang ketika berhadapan dengan beberapa alternatif tindakan. Selanjutnya ada konsep dasar pada etika dalam masyarakat yang masyarakat informasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang pertama ada responsibility, elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan bahwa biaya yang akan timbul, tugas, dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Yang kedua yaitu ada akuntabilitas, yaitu fitur dari sistem dari institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Selanjutnya ada liabilitas, merupakan perluasan konsep dari responsibility yang tadi, yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem maupun organisasi. Yang terakhir yaitu ada proses hukum, adalah fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum, merupakan sebuah proses di mana hukum dipahami dan dimengerti, serta ada kemampuan untuk mengajukan perkara ke pihak berwenang yang lebih tinggi untuk menjamin hukum diterapkan dengan benar. Selanjutnya ada kode etik profesional. Sekelompok orang mengklaim bahwa sebagai profesional mereka memikul hak dan kewajiban yang pengakuan khusus mereka terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga kehormatan.
Kode etik sendiri adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Sebagai contoh yaitu hindari merugikan orang lain, menghormati kepemilikan termasuk kekayaan intelektual, dan menghormati privasi general moral imperatif dari ACM, Code of Ethics and Professional Conduct. Selanjutnya, ada dimensi moral dalam sistem informasi. Yang pertama ada hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet. Privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain atau organisasi, termasuk negara. Hak atas privasi juga terdapat di tempat kerja. Jutaan karyawan merupakan subjek pengawasan elektronis berteknologi tinggi. Teknologi sistem informasi mengancam hak dan atas privasi individu dengan melakukan pelanggaran privasi secara mudah, efektif, dan menguntungkan. Di Eropa, perlindungan berbagi privasi lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, tidak seperti di Amerika Serikat, negara-negara Eropa tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi seseorang tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan tersebut. Yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah subjek atau pokok persoalan bagi berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi berikut. Yang pertama ada rahasia dagang. Setiap produk hasil karya intelektual, sebuah formula, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dapat digolongkan sebagai rahasia dagang atau trade secret, dan bukanlah informasi yang dapat diakses oleh umum. Perangkat lunak yang berisi elemen, prosedur, atau kompilasi yang bersifat baru ataupun unik atau khas dapat digolongkan sebagai rahasia dagang juga. Hukum rahasia dagang melindungi ide pokok dalam pengerjaan suatu produk, tidak hanya memanifestasi mereka. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta atau copyright adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi penciptaan intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan apapun sepanjang hidup penciptaan karya tersebut ditambah 70 tahun sesudah kematiannya. Yang ketiga ada paten. Paten mengizinkan pemiliknya melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperolehnya selama 20 tahun. Kualitas hidup, yang ketiga ada kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan. Beban sosial negatif dalam memperkenalkan teknologi dan sistem informasi terus meningkat seiring pertumbuhan kekuatan teknologi. Banyak dari konsekuensi negatif di bidang sosial ini datang bukan dari pelanggaran terhadap hak individu ataupun pelanggaran kekayaan saja. Namun, konsekuensi negatif ini dapat sangat merugikan individu, masyarakat, institusi politik sekalipun. Komputer dan teknologi informasi berpotensi merusak elemen-elemen berharga dalam kebudayaan kemasyarakatan kita, di samping membawa manfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.